habis itu lulus di Januari kemarin. Nah, apa namanya? Kenapa sih kok pertama-tama nih ya? Kenapa sih kok bisa ngambil sains data kayak gitu? Nah, itu pertamanya yaitu dari keresahan ya. Kita kan udah bekerja di suatu perusahaan jamu, lebih tepatnya di lab analisa, di mana lab analisa itu mengelola apa namanya sampel. Nah, sampel itu tuh banyak banget karena produk dari bahan baku, proses hingga jadi untuk kita analisis semua sehingga kita pastikan semuanya itu aman. Nah, kita kesulitan karena masih serba manual ya. Nah, karena masih serba manual, nggak ada yang bisa dievaluasi, nggak ada yang bisa di apa namanya istilahnya di ambil keputusan. Nah, makanya dari itu aku mulai seperti belajar dulu atau tidak, habis itu membuat apa namanya satu sistem dan memutuskan untuk wah ini kayaknya aku harus apa namanya belajar lagi nih tentang pengolahan data. Nah, untuk temanya apa dan yang saya rasakan ya ternyata dari sesuatu yang tidak bisa kita ambil informasi dari di situ, kita bisa ambil banyak hal dari di situ. Nah, inilah apa namanya istilahnya gini, oh ternyata nggak sia-sia ya belajar di KSW di apa Fakultas Sains Matematika, terutama di S2 Sains Data, ternyata ada dampaknya. Nah, ini sekalian promosi. Nah, ini teman-teman kalau mau tahu detail tentang biografi saya bisa cari di LinkedIn Yosia Adi Susetyo SSI MSI ini. Nah, ini bentuk istilahnya apa ya, rasa bangga alumni menjadi alumni UKSW kayak gitu ya. Biar memotivasi teman-teman juga untuk kalau mau gabung ya jangan ragu-ragu kayak gitu. Gitu. Nah, latar belakang pekerjaan saya yang seperti tak ceritain tadi yaitu di lab analisa menganalisis banyak sampel, kemudian saya punya personel yang untuk menganalisisnya. Kenapa kok apa namanya saya mendalami ilmu ini? Karena untuk berpikir kritis ya, bagaimana satu organisasi itu tuh bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, selama ini yang menjadi penghambat dalam suatu proses itu apa sih? Kita breakdown dulu itu. Oh kok apa namanya banyak sampelnya, terus habis itu yang ngerjain nggak rata, terus habis itu apa namanya ada karyawan yang mendapatkan pekerjaan dengan kapasitas yang banyak, sedangkan ada karyawan yang santai-santai saja. Bagaimana menilai hal tersebut? Apakah hanya dengan subjektivitas? Maksudnya subjektivitas itu gini, kita ngelihat oh kayaknya tuh karyawan ini tuh cuma santai-santai aja ya dari tadi kerjaannya, terus habis itu cuma mainan HP aja ya kerjaannya, gitu kan nggak bisa. Kita harus mau berorientasi semua itu pada data. Nah, itu adalah masalah yang dihadapi dalam lingkungan pekerjaan. Tapi enggak, ketika kita mau melakukan suatu perubahan, kita nggak bisa serta-merta, oh ini apa namanya kita harus melakukan efisiensi, kita harus merubah semuanya, kita harus apa namanya evaluasi besar-besaran. Kita nggak bisa serta-merta merubah sistem, karena yang namanya perubahan apalagi dengan orang-orang yang lama itu sering-seringnya tuh ditolak seperti itu. Makanya kita harus lihat dulu sumber daya lingkungan kerjanya, kemudian lihat dulu kompetensinya. Nah, karena apa namanya ketika semuanya udah dilihat, oh kira-kira dalam ketika kita membuat sesuatu atau merevolusi sesuatu, kita tuh tahu apa namanya model kita tuh gimana. Kalau kita kurang kompetensinya, berarti kita harus menggali lagi, kita harus banyak belajar lagi, kita harus apa namanya mengimprove diri lagi. Kalau di dalam perusahaan itu ada istilah outperforming, jadi kita bekerja di luar job desk-nya kita, istilahnya bentuk loyalitas kita tuh ke perusahaan itu seperti apa, biar perusahaan yang apa namanya istilahnya menaungi kita menyediakan pekerjaan kita tuh selalu dalam efektivitas yang
tinggi, terus habis itu performa yang tinggi, seperti itu. Nah, kita di sini dituntut sebagai problem solver. Bagaimana kita bisa menjadi problem solver dalam suatu perusahaan? Tentunya seorang data science itu dasarnya itu adalah data. Kita dikumpulin dulu, terus setelah data dikumpulin, apakah ketika data itu dikumpulkan kita langsung bisa mendapatkan sebuah evaluasi ataukah sebuah feedback yang cepat? Tentunya tidak ya. Kita harus lihat dulu tuh datanya dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk manual, apakah dalam bentuk sudah digital. Nah, ketika dalam bentuknya sudah dalam digital, kita juga tidak bisa langsung serta-merta nih memakai data itu untuk satu proses. Perlu yang namanya ada pembersihan data. Ketika pembersihan data itu sudah bersih, perlu yang adanya namanya analisis data dan pemanfaatan data. Nah, disinilah peran-peran data scientist yang dibutuhkan dalam perusahaan. Seperti itu. Oke, saya ajak untuk menuju ke lab yang saya bekerja, di mana di situ tuh masih dalam hal pencatatan penerimaan sampel itu masih manual. Masih manual berarti ketika ada sampel masuk, itu admin hanya mencatat via logbook. Itu di tahun 2021, 2022 masih seperti itu. Jadi ketika ada penilaian tentang berapa sampelmu tahun ini, berapa sampelmu tiap bulan, gitu kita nyatet satu-satu dan sulit ya untuk dievaluasi. Terus habis itu tidak bisa diproses lebih lanjut dan tentu saja ketika ditanya apakah data itu benar-benar valid apa enggak, ya tentu banyak miss-nya. Misalnya harusnya dia 1000 sampel per hari, dilaporkannya cuma rata-ratanya di 900. Tentunya hal-hal seperti itu merugikan ya untuk menilai kinerja personel. Jadi nggak valid gitu. Solusinya apa sih ketika memiliki sumber daya yang seperti ini? Itu solusinya antara lain adalah digitalisasi. Ketika kita bahan bakunya apa, terus habis itu yang sudah tersedia apa. Kalau berangkat dari kasusku, itu dia masih dalam sistem manual, jadi perlu yang namanya sistem digitalisasi. Nah, sistem pencatatan digital ini berfungsi untuk memiliki kelebihan, yaitu dapat dievaluasi, kemudian dapat dimanfaatkan, kemudian datanya yang dihasilkan juga valid. Ketika bentuknya itu digital, maka dia dapat diproses lebih lanjut. Data yang bentuk digital ini bisa dijadikan berbagai macam hal. Itu. Nah, selanjutnya ketika kita mau memproses mau melakukan perubahan atau melakukan suatu perubahan tadi, kita harus menentukan masalahnya, yaitu bagaimana melakukan digitalisasi penerimaan sampel di laboratorium perusahaan. Terus bagaimana menyimpan data penerimaan sampel di perusahaan. Kemudian bagaimana memanfaatkan data digital yang telah tersimpan menjadi lebih bernilai. Jadi nggak hanya kita melakukan digitalisasi, kemudian hanya disimpan saja, itu tidak akan memberikan feedback atau dampak positif terhadap user, terhadap manajemen, dan terhadap bos ya tentunya. Selanjutnya, bagaimana toh itu tuh bisa dimanfaatkan dan lebih bernilai. Kemudian lebih dalam lagi, bagaimana memanfaatkan data menjadi bahan baku pembuat algoritma AI yang membantu dalam penentuan keputusan dan evaluasi. Nah, permasalahan-permasalahan ini yang harus disusun dulu. Jadi ketika kita mau menyelesaikan suatu permasalahan tuh, langkah demi langkah kita menemukan jawabannya. Seperti itu. Nah, untuk menjawab bagaimana
melakukan digitalisasi penerimaan sampel di laboratorium. Ini untuk melakukan proses digitalisasi di laboratorium perlu yang namanya form atau formulir digital. Jadi saya membuat formulir digital yang data itu bisa tersimpan dalam satu database. Dalam mewujudkan revolusi ini, sistem terdapat beberapa hal penting yang perlu dicapai guna tujuan akhir, yaitu membangun sistem yang mampu melakukan evaluasi personel, menganalisis kinerja, menilai kapasitas kerja, serta memantau waktu kerja setiap individu secara efektif dan terintegrasi. Untuk pengumpulan data, pembuatan formulir dapat berupa HTML atau CSS untuk tampilannya. Kemudian untuk back-end-nya itu bisa menggunakan Java atau Python. Kemudian untuk penyimpanannya itu pakai database. Nah, database yang digunakan itu bisa MySQL, PostgreSQL, atau SQLite. Jadi teman-teman bisa menggali tentang HTML dan CSS, kemudian Java, kemudian Python, kemudian database. Nah, ini untuk belajar jenis-jenis data, kemudian pembuatan database, kemudian pembuatan tabel atau integrasi antar tabelnya, sehingga nanti akan membentuk suatu susunan data yang dapat kita manfaatkan. Kalau apps apa atau yang bisa digunakan ketika kita menggunakan manajemen data, kita bisa menggunakan Laragon atau SMPP. Kemudian setelah kita tahu bagaimana cara pengumpulan data, bagaimana pengolahan database, nah, selanjutnya adalah pengolahan data rekaman. Nah, pengolahan data rekaman ini enggak yang ketika kita membuat sistem pencatatan secara digital, data itu hanya dibiarkan saja, tapi tetap kita harus proses lebih lanjut sebagai seorang data science. Ada pengambilan data, kemudian pre-processing, pembersihan, visualisasi, dan pembuatan algoritma. Nah, pembuatan algoritma ini bisa pakai machine learning, bisa deep learning, bisa matriks asosiasi, dan bisa riset operasi, dan itu semua dipelajari di sains data tentunya. Gitu. Kemudian ini adalah contoh pengumpulan data, di mana di sini tuh tersedia formulir digital. Teman-teman pasti kalau dulu zaman saya kuliah S1 itu mbah Google ya. Bagaimana sih cara membuat formulir digital? Sekarang ada yang namanya ChatGPT, pakainya ChatGPT. Kalau istilahnya bingung pengenalannya dia bagaimana cara membuatnya, itu bisa belajar di situ, bisa digali di situ. Nah, bahasa apa yang digunakan dalam pembuatan formulir ini, teman-teman bisa belajar yang namanya CSS dan HTML. Nah, formulir ini berfungsi antara pengguna atau user interface yang menarik. Nah, ini menggantikan yang tadi logbook tadi, formulir kertas, di mana data itu diinput langsung oleh setiap pengguna. Kalau teman-teman bayangkan ketika setiap ada sampel masuk, sedangkan kapasitas harian sampel itu tuh bisa satu hari itu sekitar 500 sampel, nulis terus pasti kan ya kalau runtut. Terus habis itu ya kalau bukunya itu nggak hilang atau ketelingsut, terus habis itu nanti nyatetnya belakangan aja, terus habis itu ternyata lupa bukunya naruh di mana. Nah, itu hal-hal yang sering terjadi ketika pencatatan itu masih manual. Kemudian dari input digital tersebut, data akan disimpan, yaitu penyimpanan data. Data yang diinput oleh pengguna melalui formulir itu akan diproses dan disimpan ke dalam database melalui peran sistem back-end. Nah, di back-end ini teman-teman bisa menggunakan Python, bisa menggunakan PHP atau JavaScript. Python tentunya dipelajari juga di Magister Sains Data, sehingga teman-teman bisa menggali lagi bisa sharing lagi dengan Bapak Ibu dosen, terus habis itu bisa mengimplementasikannya juga. Nah, backend ini tuh sebagai konektivitas antara formulir yang di sini dengan database yang kita buat tadi. Seperti itu. Jadi semua yang diinput di sini dan di post, dia akan masuk ke dalam sistem database. Nah, teman-teman mau milih database-nya itu MySQL,
nanti masuknya ke PHP MyAdmin atau ke Postgre. Nah, itu terserah teman-teman mau menggali kayak mana. Nah, ini merupakan contoh ketika tampilan yang kita gunakan itu adalah MySQL. Database ini itu merupakan tempat penyimpanan data yang terstruktur dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui secara digital oleh sistem atau aplikasi. Jadi ini sifatnya ketika ada orang yang login kemudian mengisi formulirnya tadi secara digital, di sini datanya akan nambah terus, teman-teman. Jadi ketika nambah terus, itu yang akan dikelola oleh PHP MyAdmin ini dan disimpan. Dan ini yang akan kita manfaatkan untuk sesuatu atau informasi yang berharga. Seperti itu. Nah, apa yang dapat diatur di sistem manajemen database ini, yaitu database mengatur berbagai aspek penting seperti struktur data, kemudian relasi antar tabel, hak akses pengguna, serta integrasi dan keamanan data. Dan itu database juga mendukung pengelolaan performa melalui indeks serta menyediakan fitur backup dan pemulihan untuk menjaga data tetap aman. Nah, fungsi dari database itu tadi seperti yang tak jelasin sebelumnya, yaitu untuk menyimpan sampel yang data-data sampel yang masuk, kemudian ketika data sampel yang masuk itu dapat diproses dan dievaluasi. Selanjutnya implementasi hasil perekaman. Hasil perekaman disimpan oleh database, diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk yang baru sebagai solusi dari permasalahan di perusahaan. Nah, itu adalah job desk-nya kita. Ketika kita punya suatu sistem yang sudah digital, jadi apa-apa itu sudah di-input secara digital dan disimpan di database, itu biasanya dari divisi TI membuat sistem seperti itu. Nah, kita mengelola nih atau mengevaluasi nih data yang dihasilkan dari input setiap user, seperti itu, untuk menjadikan sesuatu yang lebih berharga, memiliki informasi yang lebih berharga, atau bisa juga menjadikan suatu aplikasi kedua, sehingga user yang menggunakan aplikasi itu juga bisa langsung melihat hasil evaluasi yang kita buat, seperti itu. Ini nanti akan dicontohkan bagaimana ketika data dari database tersebut saya gunakan dan kita bisa melihat evaluasi dari kinerja personel, kemudian kompetensi personel dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan problem solving. Jadi tadi adalah permasalahannya pencatatan masih manual. Kemudian sudah selesai nih melakukan digitalisasi data. Digitalisasi data itu dari apa tuh tadi? Pembuatan formulir digital, kemudian pembuatan database, kemudian connecting antara database terhadap formulirnya. Berarti kan kita sudah, ketika user itu melakukan input di situ secara terus-menerus, kita kan sudah memiliki yang namanya kumpulan data. Banyaknya kumpulan data dalam satu database kita. Nah, apa sih tugas kita sebagai data scientist? Bagaimana memanfaatkan data digital menjadi informasi yang berharga bagi perusahaan? Di sini aku memberikan simbol tanda tanya. Ini peran kami. Bagi teman-teman yang mungkin masih S1 dan mau join peran terhadap hal itu, ya bisa masuk lah, bisa bergabung bersama S2 Sains Data untuk menggali lagi, untuk mengeksplorasi lagi hal yang ingin, bakat yang ingin dikembangkan. Gitu. Nah, data tersebut bisa dilakukan untuk pembuatan algoritma, pembuatan AI, melatih machine learning, melatih deep learning, dan lain sebagainya. Pada malam hari ini saya akan melihatkan algoritma matriks asosiasi. Jadi dari data yang sudah dikumpulkan, kemudian bagaimana sih cara data yang sudah di-collect tadi itu menjadi sesuatu yang lebih berharga, menjadi kalau bisa menjadi second apps yang ketika
manajemen itu menggunakan itu juga bisa langsung mendapatkan informasi dengan cepat. Kayak gitu. Nah, apa namanya? Ini saya ambil dari penelitian yang juga dilakukan sama Bu Hana dan Pak Surya, menjadi apa namanya tugas akhir saya. Jadinya saya akan jelaskan secara apa namanya usernya aja, cara penggunaannya aja seperti apa, dan bagaimana itu tadi memanfaatkan data yang sudah kita punya, sudah kita apa namanya, sudah kita tampung itu menjadi sesuatu yang berguna bagi perusahaan. Nah, sekarang ini posisi teman-teman di mana nih? Apakah posisi teman-teman adalah bekerja di suatu perusahaan yang sudah memiliki sistem seperti Pak Julius tadi? Berarti ketika bekerja di suatu perusahaan yang sudah memiliki sistem, teman-teman sudah tidak perlu lagi melakukan digitalisasi data. Sudah satu step lebih maju daripada yang saya lakukan, karena saya melakukan digitalisasi data dulu, kemudian meng-collect datanya, kemudian baru memproses. Tapi kalau sudah memiliki suatu instansi yang, wah, tempat saya itu sudah digitalisasi semua, Mas. Nah, peran saya apa di sana? Nah, peran Bapak Ibu Saudara di sana itu adalah bagaimana data yang terkumpul itu tuh menjadi sesuatu yang bermakna itu tadi, menjadi sesuatu yang lebih bervalue tadi, bisa dijadiin apa namanya dalam pembuatan atau bahan pembuatan machine learning atau pembuatan artificial intelligence seperti itu. Nah, saat ini adalah membahas algoritma matriks asosiasi. Nama algoritma matriks asosiasi, saya menggunakan database, yaitu database MySQL. Nah, dari database MySQL tadi, itu tahapannya adalah memilih fitur dari dataset. Jadi dari apa namanya formulir yang saya sediakan itu banyak sekali informasi-informasi, dan tidak semua informasi itu dibutuhkan. Jadi ketika menggunakan algoritma matriks asosiasi yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap personel, kemudian kompetensi pekerjaan, kemudian apa namanya waktu pekerjaan, itu enggak semua fitur atau enggak semua kolom dalam database itu diambil. Selanjutnya ada namanya proses pre-processing data. Ada scaffolding, cleaning, dan removing space. Selanjutnya, ketika pre-processing tersebut, itu yang namanya input. Ketika yang namanya input itu kita nggak bisa apa namanya menghindari yang namanya kesalahan input atau yang namanya typo. Kesalahan typo itu diselesaikan dengan yang namanya algoritma rough order shift, di mana dia itu bisa memperbaiki kesalahan input dulu. Gimana kok dia itu bisa memperbaiki kesalahan input, nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian akan ada yang namanya matematika modeling. Ketika melakukan model matematika dengan algoritma matriks asosiasi ini, kita bisa dapat melakukan mengetahui spesialisasi personel, kemudian nilai kompetensi, jumlah kompetensi yang dikuasai oleh setiap personel, waktu setiap personel dalam mengerjakan setiap pekerjaannya, kemudian jumlah berapa sih personel tersebut saat ini, jumlah berapa pekerjaan yang ditangani oleh personel tersebut saat ini. Selanjutnya model ini diimplementasikan dalam dashboard tentunya. Ketika dashboard itu berfungsi sebagai user interface itu tadi, sehingga apa namanya manajemen juga bisa melakukan proses secara mandiri dan menghasilkan data yang akurat. Seperti itu. Oke. Nah, ini ketika pre-processing muncullah ada 24 jenis parameter. Nah, jadi kan apa namanya di laboratorium itu tuh memiliki parameter analisa yang sangat banyak. Nah, ketika saya memperoleh hasil analisis dari data, ternyata ada 24 jenis parameter analisis. Nah, 24 jenis hasil analisisnya itu diperoleh dari hasil ekstraksi, yaitu apa namanya
nilai unik dari setiap data. Nah, seperti itu. Nah, nilai unik dari setiap data itu adalah misal ketika ada analis A mengerjakan trichoderma, ALT, enterobacter, terus Acinetobacter, kemudian ada yang ngerjain lagi ALT, enterobacter, Acinetobacter, seperti itu. Jadi nilai yang berulang itu disendirikan sehingga dia itu memiliki sebanyak 24 jenis karakter unik atau karakter analisa yang berbeda. Nah, 24 parameter ini yang dijadikan sebagai acuan nilai benar ketika admin itu melakukan salah input. Misal contoh ada yang input entero seperti itu. Oh, berarti ini maksudnya adalah enterobacter. Itu menggunakan algoritma yang namanya Raff-Oberstein. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita memiliki data yang banyak yang tipu, nanti bisa dibersihkan dengan algoritma ini. Data yang bersih terus siap untuk diimplementasikan di algoritma matriks asosiasi. Nah, bagaimana sih algoritma matriks asosiasi itu bekerja? Algoritma matriks asosiasi bekerja seperti contoh di tabel ini. Jadi di sini itu ada parameter analisis. Nah, dia ini menghitung jumlah pekerjaan pada setiap staf. AN0 sampai AN11 itu merupakan inisial dari setiap analis. Jadi saya memiliki 12 analis dengan jenis pekerjaan sebagai berikut. Oh, berarti ketika data yang banyak tersebut diproses, dia akan masuk ke dalam setiap kolomnya ini. Seperti itu. Jadi misal dia ada kapang, berarti yang mengerjain AN1, berarti dia akan memasukkan poin ke AN1 dan kapang. Kemudian ketika nanti ada data masuk baru lagi, kapang, AN1 lagi, berarti ini akan bertambah lagi, jadi 2. Seperti itu. Jadi ini nanti akan muncul jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh AN1 selama periode tertentu. Seperti itu, untuk jumlah pekerjaan. Nanti akan ditunjukkan bagaimana sistem itu bekerja secara aplikasi. Selanjutnya waktu pekerjaan. Waktu pekerjaan hampir sama, tapi ini berdasarkan data seberapa lama analis AN5 ini mengerjakan, misal parameter analisnya adalah ALT. Oh, sekarang 5 hari, besok ternyata 6 hari, terus habis itu besok lagi 7 hari. Nah, dia akan menampilkan waktu rata-rata. Nah, waktu rata-rata ini nanti akan berjalan terus. Ketika ada data baru, dia akan masuk ke dalam matriksnya, data baru akan masuk dalam matriksnya, seperti itu, berkelanjutan seperti itu. Dan ini nanti akan dilakukan evaluasi sehingga kita bisa tahu mana sih analis yang lebih bekerja cepat ketika mendapatkan parameter-parameter tersebut. Gitu. Nah, hasil penyelesaian, hasil algoritma ditampilkan melalui dashboard yang informatif dan mudah dipahami. Framework yang dapat digunakan itu seperti Streamlit, Flash, atau Django. Dapat digunakan untuk membangun tampilan ini sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menjalankan algoritma serta memperoleh informasi yang konsisten saat memproses data. Ini kan seorang bos pasti selalu tanya ya, hasilmu apa setelah melakukan perubahan ini? Nah, seperti itu. Pasti ditanya ya teman-teman, hasilmu apa? Nah, hasilnya itu adalah data evaluasi yang cepat ya, yang sangat tidak mungkin ketika itu dilakukan secara manual atau bahkan secara Excel. Ketika kita pakai Excel terus habis itu berapa datanya secara cepat, mungkin hitungan menit langsung dapat hasil, saya rasa sangat sulit. Nah, algoritma ini menjadikan suatu penyelesaian tersebut. Ini seperti contoh ketika kita bisa lihat jumlah pekerjaan ketika proses evaluasi itu diklik.
dimulai di running atau diproses. Oh ternyata AN3 itu ngerjain Saccharomyces cuma 15, kemudian ngerjain Salmonella terus 3.891, dan muncul juga grafiknya. Kita muncul grafiknya kan kita langsung tahu, oh kira-kira ini analis mana nih ya yang kerjaannya itu sedikit ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu tentunya tidak akan kita dapatkan ketika sistem ini tidak dibangun. Pasti kalau sistem itu masih manual, kita mau melihat, wah si AN4 ternyata kerjanya lethality, dia nggak bisa manajemen sampelnya kurang. Nah, datanya mana? Akan kalah di situ. Aku bantu kok, ini aku kerja terus kok, ini aku kerja dari jam jam 6 sampai setengah 3, oh bahkan aku lembur, padahal dia ternyata kerjanya sedikit. Dengan adanya sistem algoritma ini, hal-hal tersebut bisa dicegah ya teman-teman. Nah, selain itu, hasil penyelesaiannya adalah berupa informasi kompetensi personel. Pengguna aplikasi juga dapat melihat kompetensi setiap karyawannya. Nah, ini kita bisa lihat dari setiap personelnya. Ini ternyata AN0 itu dia punya 18 kompetensi, AN1 punya 15 kompetensi. Begitu seterusnya sampai AN5 ternyata dia cuma dapat 8 kompetensi. Oh, dia di bawah rata-rata ya. Kenapa kok dia di bawah rata-rata? Apakah dia karena kerjaannya banyak? Apakah karena dia belum ada pelatihan? Nah, informasi-informasi seperti ini tentunya tidak juga didapatkan ketika hal itu masih manual. Kemudian ada juga output dari aplikasinya, yaitu berupa spesialisasi personel. Nah, aplikasi dapat menemukan spesialisasi personel untuk menentukan personel mana yang memiliki kompetensi khusus. Jadi dari banyaknya pengujian, ternyata yang bisa trichoderma sama Candida albicans itu cuma 2 orang doang, AN3 sama AN4. Sama yang Candida albicans-nya itu di AN8 dan AN11. Ini kan juga jadi evaluasi juga. Apakah aku harus menambah orang yang bisa menguasai personal kompetensi tersebut? Kenapa kok selalu dikasih ke dia? Seperti itu. Apakah aku harus membagi rata sampelku ketika analisa ini? Itu menjadi insight bagi manajemen tentunya. Oke, ini penutupnya. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana data itu sebelumnya seperti apa. Data itu sebelumnya seperti ini. Ini diekspor dari yang namanya MySQL. Jadi tentunya ketika data seperti ini pasti ada yang typo, ada yang ada yang tidak sesuai dengan penulisan sebenarnya. Nah, itu kita harus diseragamkan dulu. Ketika dia sudah seragam, ya baru bisa diproses. Kemudian seperti apa sih aplikasi yang user interface itu tadi yang saya bilang, ketika kita klik itu dia langsung menghasilkan proses evaluasi yang baik. Nah, ini adalah ini masih menggunakan framework Streamlit. Ini nanti bisa kembangkan lagi, bisa pakai Django yang lebih istilahnya lebih prefer dan lebih bagus penampilannya dan juga sistemnya. Kemarin saya juga nyoba pakai Flash, ternyata kalau Flash tuh kurang. Mungkin kalau Django masih bisa, tapi ini untuk untuk trial sistem, untuk simulasi sistemnya sudah terlihat. Nah, seperti itu. Masuk ke evaluasi personel. Nah, evaluasi personel kalau dilihat dari Excel yang tadi tentu ini ya teman-teman, ketika tolong dong buatin evaluasi bulan ini, gitu kan pasti kita ngefilternya, terus habis itu mencarinya pasti kita akan kesulitan lah kalau nggak pakai apps lah. Aku yakin teman-teman tak kasih Excel mentahannya itu untuk melakukan evaluasi, saya beri waktu 1 hari pun nggak maksimal. Seperti itu. Dengan adanya
apa namanya, sistem pembuatan algoritma ini, hal itu bisa ditanggulangi. Contoh adalah misal saya mau mengevaluasi, ini karena database-nya belum saya perbaharui, karena belum tak ambil dari kantor, ini pakai database yang lama. Misal di Januari 2024 sampai Maret. Sampai Maret 2024. Kita hanya melakukan user hanya melakukan load data. Nah, informasi-informasi yang dibutuhkan tadi, yang harus diproses tadi, itu dengan cepat dia langsung melakukan generate. Ini yang tulisannya masih apa namanya, masih typo, dia akan memperbaiki. Nah, data extraction process result. Nah, ini bisa dilihat lama analisanya. Jadi si Asidiah itu parameter pengerjaannya seringnya adalah ALT, Kapang Kamir, E. coli, dia lama analisanya 9. Seperti itu. Kemudian di sini juga diperlihatkan adalah jumlah yang telah dikerjakan oleh masing-masing personel. Misal ini personel AN9 itu dia ngerjain Kamil berapa tuh 371, kemudian ngerjain Pseudomonas berapa tuh 80. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini indeks dari masing-masing apa namanya, nama asli dari masing-masing nama samaran ini. Jadi kita bisa mengacu ke sini. Nah, ini adalah total beban kerja selama periode yang dipilih. Kita bisa lihat, oh yang ternyata ketika parameternya ALT yang paling banyak itu adalah AN7. AN7 siapa sih? Kayak gitu. Oh, si Jafar. Selanjutnya jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh setiap personel. Nah, ini kita bisa lihat secara langsung ternyata ini adalah banyaknya turus ini adalah jenis pekerjaan, kemudian tingginya grafik ini adalah jumlahnya. Kalau secara langsung kayak gini, teman-teman bisa lihat ternyata yang bekerja keras AN7 ya, dia tinggi juga banyak. Seperti itu. Evaluasinya seperti itu. Kemudian kita bisa juga lihat informasi kompetensi untuk setiap parameter. Jadi pelarut fosfat itu cuma 2 yang bisa ngerjain, kemudian isotobacter itu 1 doang, kemudian kamir itu ada 11, seperti itu. Informasi-informasi yang diperoleh dari ekstraksi data. Kemudian ini adalah kompetensi yang dikuasai oleh setiap analis. Ternyata analis dengan kode AN0 itu cuma 9 doang kompetensinya. Kemudian AN1 ternyata dia 12 kompetensi. Seperti itu. Kemudian di sini untuk melihat spesialisasi. Jadi apa namanya, analis mana yang hanya dikerjakan oleh orang dari 3 analis. Kemudian di sini ada histogram waktu analisis dalam setiap menangani pekerjaan. Jadi dia semakin tinggi turusnya, berarti waktu analisis yang dikerjakan itu semakin lama. Kemudian semakin rendah juga yang dikerjakan itu dia semakin cepat. Seperti itu. Nah, ini adalah apa namanya, rangkuman atau rata-rata dari di sini itu parameternya. Di sini itu adalah analis yang mengerjakan. -1 ini menunjukkan berarti analis-analis ini tidak pernah melakukan pekerjaan analisa pelarut fosfat. Ya, seperti itu. Kemudian HN4 ini pernah ngerjain pelarut fosfat dengan waktu 7,7 hari. Data generator ini pun ketika nanti kita proses lagi lebih dalam, dia akan bisa dijadikan suatu modal untuk pembuatan riset operasi. Selanjutnya data tadi pun yang banyak ini ketika kita proses lagi, kita bisa melakukan
yang namanya klasifikasi. Oh, ketika kita masukkan jenis data A, B, C, D, E, dia itu kategori sulit, mudah, atau ringan. Itu nanti pakai ANN. Seperti itu. Kemudian nah ini kalau tampilan pakai Flash. Tadi pakai Streamlit. Tampilan pakai Flash. Enggak bisa. Ini sebenarnya cuma tampilan dashboardnya aja, mana yang lebih proper apa namanya dalam bekerja. Saya melakukan beberapa trial ya, apa namanya pakai Streamlit, kemudian pakai Flash, kemudian pakai Django. Sepertinya kalau untuk load data yang lebih bagus sih kayak Django ya. Ini evaluasinya yang tadi sama. Evaluasinya. Ini ada informasi tambahan ketika apa namanya jumlahnya kompetensinya 9 itu apa aja gitu. Oh, ALT, Clostridium, Salmonella, Staphylococcus, Camir, E. coli gitu. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Hana. Sekian sharing dari saya. Ya, terima kasih. Ini luar biasa sekali ya. Kita sudah melihat kalau tadi yang pertama dari sisi perbankan ya. Kalau sekarang dari sisi industri, tetapi juga pengelolaan SDM temanya ya, pengelolaan SDM, di mana dalam SDM ini ada 12 orang punya kompetensi masing-masing, dan bagaimana melakukan evaluasi SDM gitu, dan langsung dimanfaatkan untuk proses kerja dalam beberapa periode waktu tertentu, kemudian dibuat pelaporan gitu kira-kira ya. Nah ini Mas Yusya ini sudah membuat sampai tiga artikel begitu ya dalam 1 tahun anggaplah, bahkan ada satu yang masih belum selesai dan kami juga masih sedang melakukan penelitian bersama yang nanti dengan industri pertambangan. Jadi ini kira-kira hasil belajar di S2 yang kemudian dikembangkan gitu. Nah, kira-kira nih teman-teman tentunya punya pertanyaan, mungkin mumpung ketemu sama Mas Yusya ini menyempatkan ya. Ini jam kerja sore atau pagi tadi? Pagi, Bu. Aman. Oh ya, biar bisa siang ini sore ini masuk ya. Terima kasih. Ya, yuk teman-teman silakan hendak bertanya ya, boleh ya, menanggapi pendapat apa dari yang dipresentasikan Mas Yusya begitu. Mungkin kalau mau nyambungkan ke IoT, oh IoT saya dapat tentang ini gitu. Silahkan pertama yang kuliah dulu ya. Kalau supaya ada respon ya, ada feedback begitu. Mas Herveli ya yang ambil IoT. Halo Herveli. Kalau enggak ya silahkan yang lain ya, supaya waktunya efisien. Ada bingung bertanya atau ini ada enggak pertanyaan di sini di grup ini? Enggak ada ya? Kok dengaran tulisannya kok kecil? Oh enggak, belum ada pertanyaan di chat. Silahkan. Saya kalau yang kuliah, jelas saya mungkin enggak lulus ya. Karena harus menggunakan platform yang macam-macam, bahasa yang ini tadi ada Django, Streamlit. Django itu pakai PHP apa? Django pakainya Python, Bu.
Dia Python ya, betul. framework. Ya, untuk kemudian ada pakai platform Streamlit. Nah, itu nanti diajarkan juga di IoT ya, Streamlit-nya atau di Big Data. Waktu lalu di IoT. ya Berarti di ada di apa namanya Big Data juga ada sebagian. Oh ya. Pak Surya tadi pesan minta untuk disuruh mahasiswa apa ya? Pakai apa ya? MQTT apa ya? Install masuk dan seterusnya. Tapi nanti aja ya, ini mereka mahasiswa capek kan. Juga mahasiswa juga habis nyiapin ini nanti terus kok langsung ke teknis kan. Waktunya terlalu mepet lah. Silakan Mbak Giovanni, ayo komentar. Saya yang lihat namanya ya. Komentar ya, apa yang didapat di dalam pertemuan ini, khususnya yang diberikan oleh Mas Yosia. Ini nggak cocok nih, ini berguna nih. Ini saya sehingga nanti ada timbul pertanyaan. Mas Johan, yang sudah sering muncul di kuliah S2 Sains Data, tapi dari FTI, silakan. Halo Mas Johan. Kok ada ada namanya tapi kok enggak pada komentar ya. Kalau kuliah seperti ini baiknya banyak yang komentar ya, supaya ada interaksi. Priyana atau Priyana ya, Mas Fahru Rosi aja lah, Mas Fahru Rosi biar dengeran suaranya. Kan ini Mas Fahru Rosi tinggal nunggu lulus ya nggak salah, sampai edus. Malam Bu Ana, malam Mas Yosia. Malam. Silahkan berkomentar. Iya, tadi saya tertarik sama buat collecting datanya ya. Tadi kan pakai Django kalau nggak salah, Flash ya Mas ya, pakai Flash sama ada gitu HTML kalau nggak salah ya. Yeah. Nah, kalau kalau di tempatnya Mas itu diintegrasi ke sistem internal IT-nya kantor nggak Mas? Dan gimana prosesnya Mas? Mungkin itu pertanyaan saya. Jadi gini, kalau di IT kantor biasanya mereka kan sukanya pakai Laravel ya, Laravel, terus habis itu pakainya database-nya SQL mereka. Habis itu kita tinggal kerjasama aja sama orang IT untuk dapat akses ke ininya mereka, database-nya mereka. Ketika kita dapat akses dari database-nya mereka kan kita bisa pertama kita trial dulu nih. Tarik dulu datanya itu pakai CSV, kita trial dulu, jangan langsung implementasi ke sistem kan ya bahaya juga. Kita tarik dulu, terus habis itu kita jadi CSV, diolah dari situ. Ketika udah bener-bener jadi, nanti baru dimasukkan apps-nya kita itu dengan algoritma yang kita buat tadi. Jadi prinsipnya itu adalah menggunakan database bersama, tapi apps yang berbeda, kayak API berarti ya sistemnya. Oke. Sama satu lagi mau nanya Mas, kalau kayak gitu kan tadi kan perhitungan beban kerja ya, jadi bisa tahu dari masing-masing personil analis ada berapa yang sudah banyak, berapa yang itu. Itu next-nya itu adalah pengaturan jadwal kerja juga nggak Mas? Iya, untuk pengaturan jadwal kerjanya jadi gini sistemnya. Jadi ketika kita itu memiliki data, analis ini sedang mengerjakan berapa surat kerja gitu. Terus habis itu ketika dia misal masih di 10 surat kerja, nah itu dia dalam kategori aktif. Tapi ketika dia di atas ambang batas, misal kita ngasih ambang batasnya itu di 15, maka dia dalam kategori sibuk. Nah itu nanti ada limit harian, jadi berapa hari ketika analis itu menerima itu tidak dihitung. Misal dia itu menerima di tanggal 1, limit hariannya cuma 10 hari ya. Tapi yang dia ketika menerima di tanggal 1-nya itu belum selesai. 15 itu dia akan terbuka aktif kembali, sehingga dari yang awalnya itu ke limit sibuk jadi aktif lagi.
Nah, seperti itu. Limit sibuk itu untuk membatasi ketika ada sampel baru atau parameter baru itu tidak ditugaskan kepada analis yang sedang mengerjakan dalam posisi penuh atau dalam posisi sibuk. Untuk simulasinya apa tak kasih contoh aja. Jadi sistemnya bukan penjadwalan tapi seperti berkelanjutan atau muter terus gitu. Karena kan sampelnya datang terus. Terus habis itu kita tidak bisa prediksi setiap hari itu sampel berapa. Jadi ada sampel masuk, lah sampelnya taruh kasih ke siapa nih? Si A, si B, si C atau si D. Oh ternyata si A itu lagi penuh nih jadwalnya. Terikut oleh sistem kategori sibuk. Dia pakai sistem riset operasi, dia tidak akan ditugaskan karena dia sibuk. Itu. Contohnya kayak gini. Oh, berarti yang riset operasi untuk pembebanan juga ya? Iya. Nah, Mas, mungkin kalau kolaborasi sama human capital juga nggak, Mas? Sebenarnya buat memperbaiki FTE-nya mereka, full time equivalent-nya. Biasanya mereka kan udah punya kayak perhitungan pembebanan kerja. Oh, kalau satu analis ketika masuk gitu ya, misalnya tempat saya ada orang masuk, terus kemudian ada assignment berapa lama, dihitung menit-menitnya, terus istirahatnya dihitung juga, terus kemudian ada waktu dia tidak produktif kayak berapa persen, sebenarnya jadinya kayak kerja buat kalau macet ya. Oke, kalau di lab itu dia tidak memiliki divisi human research sendiri. Jadi apa namanya yang mengelola anggotanya atau mengelola anak buahnya ya supervisor sendiri. Jadi ya supervisor yang tahu apa namanya sampel ini tuh harus kasih ke siapa. Nah, sebelumnya kan ini tidak terlacak nih. Misal dia tak kasih satu parameter, oh ALT, kita nggak tahu tuh dia berapa hari. Dengan sistem ini tadi tercatat ternyata, oh dia ketika tak kasih job desk ini dia tuh bisa ngerjain 6 hari. Ketika tak kasih job desk ini dia bisa ngerjain 5 hari kayak gitu. Jadi pengerjaan ini tentunya kalau ketika kita melakukan apa namanya perubahan dalam suatu organisasi itu juga dilihat dari habit dan jenis pekerjaan ya. Kebetulan jenis pekerjaan di apa namanya laboratorium tuh waktu atau periode selesainya itu dalam satuan hari. Seperti itu. Karena kan masih ada proses-proses yang harus dilakukan, misal nungguin dia berkembang dulu, terus habis itu observasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, menarik Mas. Thank you Mas. Apa mau tak lihatin yang kalau dia dalam kondisi sibuk apa enggak? Sebenarnya sudah sampai sana sih. Cuma ya dia masih dalam bentuk Streamlit. Nah ini aku lagi mau ngembangin ke propernya. Ya. Berarti datanya live ya Mas ya? Real time ya? Iya live, real time. Jadi ketika si admin itu input, jadi inputnya di sini, input formulir, dia akan nambah terus. Jadi dia live. Up to date ya berarti. Dan di sini ada menu registrasi sampel tentunya. Lama koneksinya. Nah, registrasi sampel ini kita masukin nih, kan kita dapat sampel itu tuh misal sampel jeruk, mau analisa apa? Oh, ALT, kapang, sama kamir, dan setiap sampel itu analisanya beda-beda. ALT, kam. Ini kita anggap seorang user yang suka nulisnya tipe-tipe. Dia langsung memperbaiki sistemnya yaitu ALT, kapang, kamir. Nah, karena di dalam sistem ini sudah
aku tanamkan algoritma ANN, dia bisa melakukan klasifikasi jenis surat tugasnya itu apa. Oh, dia kategorinya mudah. Di situ kita masukin data-datanya di dalam sini. Selanjutnya ketika di submit, dia masuk ke database. Ketika ini save, ini dia masuk ke database tadi. Nah, terus bagaimana ketika dia sudah masuk ke dalam database? Kita masuk ke penugasan personel. Nah, di sini ada indikator sibuk. Kita sebagai penyelia atau supervisor itu menentukan berapa sih jumlah surat tugas yang kita kategorikan sebagai sibuk. Ini bisa berdasarkan kebiasaan, bisa juga berdasarkan kondisi bagi sibuk-sibuknya nih. Berarti misalnya biasanya 10 itu sibuk, ya mau lagi padat-padatnya ya tak kasih rentang 50. Seperti itu. Kalian di set 10. Nah, data yang baru tadi masuk itu terdaftar di bawah sini dengan ID yang baru. Ketika kita memiliki ID yang baru, dia masuk ke sini, kita masukkan ID-nya, misalnya kita mau ngeproses ini tuh mau tak kasih ke siapa sih gitu. Ini 2184, dia analisanya LTK Pangkamir. Nah, dia langsung merekomendasi siapa sih orang-orang yang bisa untuk mengerjain ini. Ternyata dia masuk merekomendasikannya adalah Fitri-P. Seperti itu. Kenapa dia Fitri-P? Berdasarkan kompetensi, dia yang paling cepat. Terus habis itu dilihat dari indikator sibuk, Fitri-P ready. Seperti itu. Coba kalau batasan sibuknya tak persempit menjadi ketika 2 aja dia udah sibuk. Oh, nggak bisa, ini minimalnya 5. Minimal 5. Nih contoh. Oh, belum ada belum ada beban kerja yang di atas 5 karena belum nambah baru. Nah, kalau ketika dia limitnya ini tak geser menjadi semakin rendah, di sini nanti dia akan dari yang awalnya ready, di sini dia akan menjadi sibuk atau busi seperti itu. Dan dia tidak akan ditugaskan di bawah sini. Akan tak ditugaskan di sini. Ternyata kayak gitu. Itu Pak Fas. Oke, Rosi. Mas, terakhir mau nanya. Tadi kan pakai ANN juga ya. Kalau boleh tahu data trainingnya berapa banyak row sama evaluasi modelnya pakai apa, Mas? Evaluasi modelnya pakai sebentar, dia itu di artikel. Ini lagi proses kalau untuk artikelnya. Tapi pertanyaannya itu ada di artikel jawabannya di desktop. Habis itu masuknya ke bentar ya. Cari di artikel aja. Yang Juwita apa tuh kalau nggak salah? Diijain Bu. Cuma lupa naruhnya. Cuma ya belum keproses, ini lama banget ini. Sebentar ya. Bukan di Juwita ya. Juwita kayaknya association metric ada. Ini di sini. Jawabannya ada di sini. Surat kerjanya sambil nunggu surat kerjanya kan berapa waktu itu? Berapa puluh ribu gitu ya? Berapa?
untuk training? Iya, ini 14.000 untuk training. Ya, jadi supaya teman-teman tahu ya, proses yang paling susah itu kan 13.000. Ah ya. Untuk training, kemudian evaluasinya aku pakai berbagai macam. Pakai evaluasinya itu ada MSE, RMSE, presisi, recall. Aku pakai SPM, MLM, GNB, ANN, SVM, semua tak trial semua. ANN juga. Kemudian keputusan terakhirnya itu pakai evaluasi adalah pakai ANN. Yang paling bagus dari semua evaluasi 1, 2, 3, 4, 5 ini. True positif, true negatif, false positif, false negatif, confusion metric juga. Seperti itu. Ini bisa dibilang optimasi juga. Jadi untuk menghasilkan ANN-nya itu kami melakukan optimasi model, optimasi sistem pembuatan machine learning, kemudian optimasi kita lihat juga parameter evaluasinya yang terbaik yang mana. Gitu garis besarnya. Oke Mas, terima kasih Mas, mencerahkan. Iya, terima kasih. Jadi karena kegiatan ini ya, jadi dari proyek kemudian saya terpikir untuk menjadi sebuah mata kuliah baru pilihan gitu ya. Karena ini menyangkut intelligence lingkungan, gimana bahwa pengaruh lingkungan itu juga mempengaruhi fitur-fitur lingkungan, mempengaruhi pengambil keputusan. Jadi misalnya suhu ruangan itu penting ya sama kelembapan untuk perusahaan yang bekerja dengan tanaman herbal misalnya, atau obat-obatan, atau perusahaan farmasi atau kedokteran, itu maka lingkungan itu harus terjaga ya, terjaga secara real time begitu misalnya ya. Nah, itu bagaimana membuat alatnya, tentunya sensor-sensornya sudah ada. Jadi tinggal bagaimana bangunan sistemnya, infrastruktur secara secara aman ya, handal begitu ya, kalau keistilahan tadi Pak Yulis tadi mengatakan handal gitu. Kemudian yang menjadi masalah tadi disampaikan Mas Yosia, biasanya dengan angkatan yang lama atau pekerja yang lama dengan perubahan infrastruktur dalam sistem itu ada gap begitu ya. Cara mengatasi itu tuh hal-hal yang muncul dalam penggunaan teknologi baru, terutama teknologi yang terkait dengan digitalisasi begitu ya. Seperti di kami itu ada dosen yang maunya juga masih pengennya manual, itu kan ada ya pemeriksaan dokumennya Bu yang manual begitu ya. Ya jelas itu tidak mungkin. Kemudian jadi ada mata kuliah yang di-generate dari sini, dari kegiatan ini yang tentunya butuh pengembangan juga mungkin dari teman-teman nanti yang di S2 kita akan kumpulkan ya, mungkin Mas Fahru Rosi yang sudah bekerja, kemudian Pak Martin ya, Edwadus juga begitu, untuk mengembangkan mata kuliah di tempat Yosia itu. Kalau yang terkait dengan SDM itu kita beri nama Human Capital Intelligence gitu. Kalau yang terkait dengan lingkungan, Environmental Intelligence. Jadi kemudian makanya di tempat Yosia tadi namanya Smart System EI HCDI gitu ya. Itu nama yang timbul dari proyek. Ya, tapi tadi ada kata software prediction gitu kok namanya kok enggak menarik ya. Nanti mungkin bisa dipikirkan yang lebih menarik seperti tadi Sido Smart. Nah, itu bagus ya. Itu smart. Jadi memang sesuai dengan peruntukannya kepada siapa di mana begitu. Itu kira-kira ya komen yang dimunculkan. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar, silahkan untuk berinteraksi. Siapa lagi nih?
Amasia nih, orang baru di data science, tapi Pak Guru ya mungkin ingin berbelok ke industri setelah science data. Mas Amasia begitu bisa mendapatkan apa namanya pengetahuan yang baru dari kuliah ini karena baru join. Silakan berkomentar. Kesulitan mengikuti kah begitu? Tampak iya. wajah lah. Tampak wajah biar yang lain kenal. Ini semester baru ya, semester genap ya. Iya. Kalau orangnya dari ada kan, orangnya nggak muncul, zoom-nya tok. Benar ya? Mana kepalanya? Kameranya nggak ada kok. Biar kenal toh. Mana? Mana hanya juga kehilangan. Bertanya boleh, berkomentar terhadap materi ini boleh, silakan. Ya kayaknya enggak bisa kalau pakai kamera ini. Oh, ya udah. Saya komentar aja. Baik. Nah, kalau dari apa namanya kuliah umum ini sih saya dapat beberapa ide dan juga pandangan sih Bu mengenai, kan saya juga baru di sini jadi malah saya itu mau buat apa sih gitu. Yeah. Nah kalau tadi kan Pak Yusia, Pak atau Kak ya ini ya? Mas saja. Oh Mas. Mas Yusia itu kan membuat suatu sistem dari apa namanya dari keresahan di perusahaannya gitu kan. Kalau saya karena ya saya dari pendidikan gitu ya hampir sama juga di pendidikan pun di sekolah pun ada beberapa sistem yang bisa dibilang cukup jadul gitu kan. Kalau tadi kan dari Mas Yusia juga bilang kalau by buku masih mencatat satu persatu gitu kan. Di sekolah pun masih banyak Mas seperti itu. Jadi mungkin kalau apa namanya bisa mengikuti jejak Mas Yusia gitu kan buat sistem untuk memperbaiki dan juga biar lebih efisien dari segi administrasi dan lainnya. Tapi memang bedanya mungkin kalau di Mas Yusia di segi industri, kalau saya di segi pendidikannya, seperti sistem pendidikannya. Seperti itu aja sih. Ya, baik. Jadi misalnya bagaimana nilai-nilai anak-anak itu bisa langsung terdokumen dengan mudah dan terpelihara ya, terpelihara berkesinambungan begitu ya, data siswa dari tahun ke tahun begitu ya. Itu memang perlu kesetiaan ya untuk mengelola data. Jadi kalau kita lihat tadi yang punya Mas Yosia tadi ada 14.000 ya untuk mendapatkan itu kan 13.000 untuk mendapatkan itu kan itu cukup lama. Gimana tersimpan secara digital? Ada langkah-langkah manual di situ ya? Nyekeni atau apa itu Yosia? Input Bu. Jadi yang apa namanya sebelumnya kan langkahnya adalah kita membuatkan formulir digital dulu. Formulir digital itu bagaimana terintegrasi ke database. Jadi kan ada clue-nya. Oh kalau teman-teman mau buat formulir digital berarti harus belajar HTML sama CSS. Nanti bisa cari di ChatGPT apa tuh HTML apa CSS gitu. Terus habis itu untuk merelasikan ke database apa tuh yang harus dipelajari untuk biar bisa membuat database. Terus habis itu dari formulirnya itu connect ke database-nya. Nanti kita bisa belajar bareng lah gitu. Ya, baik. Jadi nanti Mas Amasya sudah bisa kok mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang untuk mengkolek datanya ya. Kayak siapa Mas Amasya ya. Yosia ini sebelum kuliah dia sudah pokoknya sudah langsung kebut ya sebelum kuliah mulai itu.
Udah langsung gimana belajar ya, masih usia ini dari kimia malahan ya. Itu bahkan berarti sudah pakai riset operasi, mata kuliah di S1 matematik. Malah anak riset operasi belum tentu menggunakan sampai sejauh ini begitu. Jadi karena butuh di industri ya mau enggak mau ya harus menggunakan. Jadi Mas Amasya juga bisa dari data pendidikan begitu ya. Kalau kemarin yang fisika itu Daniel angkatan pertama itu karena berurusan sama RPS misalnya ya, rancangan pembelajaran semester tuh apa ya kalau di sekolah, saya lupa apa namanya ya. Kemudian membangun kata kuncinya dimasukkan dan seterusnya lah, yang penting NLP itu pakai NLP, Natural Language Processing. Nah kuliahnya itu NLP itu kita tidak secara eksplisit, ini baru dipelajari gitu, apakah perlu menjadi mata kuliah tersendiri mengingat kebutuhan untuk pengolahan data teks itu lebih banyak sekarang ini gitu. Kalau tadi selama ini tabular, teksnya sedikit dan data gambar ya, itu yang sedang dikerjakan selama ini. Yang teks itu sedikit ya, yang berinteraksi dengan data teks di perusahaan atau mahasiswa. Nah, jadi tolong bisa Mas Amasya bisa mengkolek dari sekarang yang mau dikerjakan apa, sekalipun kuliahnya belum full diberikan, jadi bisa berdiskusi di luar kuliah. Kira-kira data-data saya seperti ini, silahkan untuk bertemu, berkomunikasi, sehingga pas tesis itu tidak kaget lah. Ya, bisa dimulai. Seperti Mas Yusya bisa selesai 1 tahunan. Oke, itu kira-kira yang bisa kita dapatkan hari ini gitu. Kalau tidak ada yang mau berkomentar lagi.